Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor, itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendrus datang bilang ini punya saya, bisa. Waktu itu hampir semua kementerian lembaga punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, nggak masuk dalam laporan keuangan. Presiden kedua Republik Indonesia yakni Soeharto telah mendapat penghargaan dari MPR dengan sebutan Bapak Pembangunan. Tidak sedikit bangunan yang telah berdiri ketika dirinya berkuasa selama 32 tahun dan salah satunya Taman Mini Indonesia Indah. Sesungguhnya Taman Mini itu tanpa kita sadari itu sudah dikelola oleh negara. Karena pejabat-pejabat yang sekarang ini mengelola adalah pejabat-pejabat negara. Sehingga menurut saya kalau namanya Sri Mulyani ingin mengambil Taman Mini itu ketinggalan zaman. Dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kabar yang beredar tentang penelusuran aset negara yang dilakukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terhadap pembangunan yang dilakukan masa Presiden Soeharto, di mana menyebutkan aset-aset tersebut akan mendapat perhatian serius pemerintah, termasuk Taman Mini Indonesia Indah. Meski demikian, dalam investigasi Media Timur, Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat menyebut, tidak semudah itu langkah Sri Mulyani khusus tentang Taman Mini Indonesia Indah. Terkait dengan ada komentar dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Bapak sendiri sebagai pelaku sejarah di Taman Mini ini, tanggapan Bapak seperti apa? Silakan. Ya, perkenalan dulu, saya Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat. Saya adalah mantan manajer budaya Taman Mini Indonesia Indah, juga mantan Dewan Pembina Budaya Taman Mini Indonesia Indah. Saat ini saya sudah pensiun, tetapi saya sebagai saksi sejarah berdirinya Taman Mini. Dan saya tahu Taman Mini itu dibangun dengan keringat dan darah. Jadi Taman Mini itu jadi dengan yang sekarang itu betul-betul satu perjuangan yang luar biasa. Dan sejak Taman Mini diresmikan tahun 1975, Taman Mini langsung diserahkan kepada negara. Dan pada saat itu kemudian diterima oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, dan juga langsung diterima oleh DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. DPR kemudian menunjuk kepada pemerintah DKI yang waktu itu berhasil mengelola Ancol dengan PT Jayaya untuk mengelola Taman Mini. Dan Taman Mini yang dibangun oleh Yayasan Harapan Kita itu telah dipersembahkan, merupakan persembahan suci kepada bangsa dan negara. Seperti yang saya katakan tadi. Dan setelah begitu kemudian Yayasan Harapan Kita menyerahkan pengelolaannya dan membentuk badan pelaksana pengelolaan. General Manager yang pertama, karena mengingat ini tentang pengalaman pengelolaan Ancol, adalah ditunjuk Bapak Insinyur Buntarsum yang dari PT Jaya untuk menjadi General Manager yang pertama di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu berjalan 3 tahun, dilanjutkan kemudian dengan Bapak Brigjen Mulyono Hadinoto selama 3 tahun juga. Selanjutnya pelaksana pengelolaan Taman Mini dengan Jenderal Manager yang ketiga adalah Bapak Sampurno SH yang merangkap sebagai Kepala Rumah Tangga Kepresiden Republik Indonesia. Nah, Pak Sampurno ini cukup lama, selama 16 tahun. Setelah beliau wafat, kemudian diteruskan oleh Bapak Djoko Purwono
Bapak Joko Parwono juga wafat tidak lama, tidak sampai 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Wibisono Singgi. Dan dari Bapak Wibisono ini berikutnya adalah Bapak Saadillah Mursid. Ini adalah Mensesnek dulu, juga artinya dari pejabat negara. Dari Pak Wibisono Singgi inilah kemudian beliau juga wafat, dan kemudian diteruskan oleh Bapak Bambang Sutanto. Nah, Bapak Bambang Sutanto itu juga mantan pejabat Seknek yang juga menjadi General Manager Taman Mini. Nah, dari Bapak Bambang Sutanto ini terakhir adalah dipegang menjadi Direktur Utama. Direktur Utama ini adalah Bapak Balilamo. Ini dari Kementerian Dalam Negeri. Saya ada yang lupa, ini penting. Jadi sebelum Bapak Bambang Sutanto itu adalah Bapak Sugiono. Beliau adalah satu pejabat yang menurut saya cukup berprestasi juga. Nah, baru yang terakhir adalah Bapak Balilamo. Ini dari Sekretaris Negara. Pada saat ini pelaksana pengelola Taman Mini, di mana Direktur Utama adalah Bapak Balilamo, Direktur Umum adalah Bapak Taufik Sukasa. Ini juga dari Seknek. Beliau adalah pejabat dari Seknek. Dan dengan demikian sesungguhnya Taman Mini itu tanpa kita sadari itu sudah dikelola oleh negara. Karena pejabat-pejabat yang sekarang ini mengelola adalah pejabat-pejabat negara. Sehingga menurut saya kalau namanya Sri Mulyani ingin mengambil Taman Mini itu ketinggalan zaman. Karena Taman Mini sudah diserahkan dari dulu. Justru pertanyaan saya, bagaimana Taman Mini dikembangkan? Karena sudah milik negara. Dan yang penting bagi saya, jangan pengelola Taman Mini justru karena uang. Dan saya tidak ingin yang ditonjolkan untuk ngempalang nggak bayar pajak. Pajak kita bayar, nggak ada pajak yang nggak dibayar. Listrik, air, bahkan kemudian pajak tontonan ke DKI itu dulu 50% diserahkan kepada Taman Mini untuk pembinaan kebudayaan. Sekarang nggak ada lagi. Pemda DKI di mana tidak membangun apa-apa di Taman Mini itu sekarang mendapat kemanfaatan pajak dari pintu masuk. Nah, ini semua apa yang tidak bermanfaat untuk negara sangat bermanfaat. Tapi manfaat yang paling besar Taman Mini adalah bagaimana bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Taman Mini. Bahwa perbedaan agama itu bisa menyatu di Taman Mini. Terbukti dengan adanya bangunan masjid, gereja Protestan, gereja Katolik, kemudian ada Konghucu, ada penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi 7 ini beriringan, dan berdoanya kalau tahun ini ada acara penting atau ulang tahun adalah 7 agama dan kepercayaan ini semua berdoa. Sehingga sesungguhnya yang harusnya diperkuat adalah bagaimana eksistensi kebudayaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal ini dan Bhinneka Tunggal Ika ini diperkuat melalui Taman Mini. Jangan lupa Taman Mini juga merupakan ruang tamu negara. Karena zaman dulu setiap ada tamu negara yang datang ke Indonesia itu selalu datang ke Taman Mini, diterima di Sasono Utomo, kemudian keliling Taman Mini dan menanam pohon beringin. 170 tamu negara yang tercatat pernah datang. Mana ada taman rekreasi di dunia ini didatangi oleh 170 kepala negara. Di sini juga ada monumen persahabatan yang di situ menggambarkan tentang negara-negara non-blok yang seluruhnya menanam pohon-pohon yang beraneka macam dari seluruh dunia yang ada di negaranya dan sekarang menjadi KTT non-blok. Jadi menurut saya kalau Sri Mulyani itu mau mengambil dengan cara seperti sekarang itu tidak sopan. Seharusnya dia lihat baik-baik. Sampai sekarang Taman ini dikelola oleh pejabat-pejabat dari negara. Jadi kita ini sebagai orang-orang yang ikut merintis, ikut membangun Taman Mini dan dulu membebaskan tanah Taman Mini itu dibeli oleh Yayasan Harapan Kita. Tapi kemudian setelah semuanya menjadi milik Yayasan Harapan Kita diserahkan kepada negara sebagai persembahan suci. Kemudian tanah Taman Mini itu sudah diserahkan dengan Seknek dengan catatan
kami sebagai badan pengelola atau Taman Mini itu tidak memiliki aset itu lagi karena sudah menjadi milik negara. Sehingga sangat lucu kalau sekarang ada kalimat bahwa akan saya ambil Taman Mini. Ambil alih silahkan, dari dulu kita persilahkan. Tapi satu yang penting, budaya jangan dianak didikan di negeri Republik Indonesia ini.